Seorang wanita cantik yang lahir di Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan bernama Cik Tuti Lin Puspita atau yang lebih akrab disapa dengan Puspita, berusia 22 tahun. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Ketika menginjak usia dewasa, Puspita memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik di ibu kota tersebut. Di Jakarta, ia kemudian tinggal di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Mampang, Jakarta Selatan. Selama kurang lebih 3 tahun hidup di sana, diketahui Puspita ini bekerja sebagai seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke yang berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Menurut beberapa temannya, Puspita ini dikenal sebagai sosok wanita yang cantik, anggun, dan baik hati. Semua kejadian ini bermula ketika Puspita berkenalan dengan seorang pria berusia 24 tahun yang bernama Yustian. Saat itu perkenalan di antara keduanya ini membuat kekasih Yustian yang bernama Nisa berusia 17 tahun merasa cemburu. Karena hal tersebut, Yustian pun memutuskan untuk menceritakan secara detail bagaimana perkenalan mereka. Selain itu, ia juga mengaku jika mereka berdua benar-benar hanya teman dan tidak memiliki hubungan apapun. Yustian pun akhirnya berinisiatif untuk memperkenalkan Nisa kepada Puspita. Setelah bertemu dan berkenalan, mereka akhirnya menjadi sangat dekat. Hubungan pertemanan yang semakin dekat di antara ketiganya ini membuat Yustian dan Nisa memutuskan untuk tinggal di rumah kos Puspita. Dan itu semua juga disambut baik oleh Puspita. Nisa yang kebetulan saat itu tidak bekerja pun akhirnya diajak sekaligus diberikan pekerjaan oleh Puspita sebagai seorang pemandu lagu di tempatnya bekerja. Namun setelah bekerja secara bersama-sama, hubungan pertemanan mereka mulai renggang karena permasalahan uang tips. Puncaknya sebelum tragedi berdarah ini terjadi, Puspita mengajak Nisa untuk menemani 4 orang customer berkaraoke dengan janji upah sebesar 1,8 juta rupiah. Namun saat Nisa menagih uang upah miliknya, Puspita hanya memberikan uang sebesar 500.000 rupiah saja. Nah, karena hal tersebutlah, Nisa pun menjadi kesal sekaligus marah kepada Puspita karena merasa dibohongi oleh Puspita. Beberapa hari setelah kejadian tersebut atau lebih tepatnya pada 18 November 2018, Yustian dan Nisa tiba di rumah kos itu terlebih dahulu dan langsung menghubungi Puspita melalui panggilan telepon untuk menanyakan perihal masalah kekurangan uang yang telah dia janjikan. Namun guys, mereka malah terlibat sebuah pertengkaran. Beberapa jam kemudian atau tepatnya pada jam 8 malam, Puspita akhirnya pulang ke rumah kos itu dalam kondisi kesal setelah cekcok dengan Nisa dan Yustian di telepon. Sesampainya di depan kamar, Puspita yang ingin masuk ke kamarnya langsung berusaha membuka pintu, namun pintunya malah terkunci dari dalam. Mengetahui hal tersebut, Puspita mengetuk pintu kamarnya dan meminta agar dibukakan. Sementara itu di dalam kamar, Yustian dan Nisa sudah menyiapkan sebuah palu yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa Puspita. Mendengar ketukan Puspita, Nisa langsung membukakan pintu kamar kos itu. Dan tanpa banyak basa-basi, mereka bertiga langsung kembali terlibat ke dalam sebuah pertengkaran. Di dalam pertengkaran tersebut, Yustian yang merasa kesal dengan Puspita langsung memukulkan palu ke bagian kepala Puspita beberapa kali hingga ia terjatuh tersungkur ke lantai. Melihat keadaannya yang tidak berdaya, secara tiba-tiba Yustian langsung menjerat leher Puspita menggunakan sebuah tali jaket hingga meninggal dunia di tempat. Melihat Puspita yang sudah tidak bergerak lagi,
Yustian dan Nisa menjadi panik sekaligus ketakutan. Mereka berdua kemudian sempat berdiskusi bagaimana cara untuk menghilangkan jejak mereka. Atas usulan Nisa, mereka berdua akhirnya sepakat untuk menyembunyikan tubuh tersebut ke dalam sebuah lemari pakaian. Setelah berhasil memasukkan tubuh tersebut ke dalam lemari, Yustian juga langsung menyembunyikan senjata pembunuhan ke bawah kasur. Baru setelah semuanya beres, Yustian dan Nisa berdiskusi tentang rencana pelarian mereka. Saat itu mereka sepakat untuk kabur ke Jambi. Yustian dan Nisa pun langsung bergegas membersihkan ceceran darah di lantai menggunakan kain lap. Setelah itu mereka mengunci pintu kamar kosan dari luar dan bergegas kabur menggunakan kendaraan umum. 2 hari kemudian atau lebih tepatnya pada 20 Oktober 2018 siang hari, 2 orang penjaga rumah kos tersebut merasa heran karena Puspita sama sekali tidak keluar kamar. Selain itu mereka juga merasa aneh dengan AC kamar dan lampu yang tidak dimatikan kurang lebih selama 2 hari. 2 penjaga rumah kos itu pun akhirnya memutuskan untuk mengecek ke kamar Puspita. Ketika sampai di depan kamar tersebut, penjaga kos langsung mencium aroma busuk dari dalam kamar, sehingga kecurigaan mereka pun semakin menjadi-jadi. Karena takut terjadi sesuatu, mereka kemudian memutuskan untuk mencoba mengetuk pintu kamar Puspita berkali-kali, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Nah, karena hal tersebutlah, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Tapi guys, ketika pintu kamar tersebut berhasil didobrak, mereka tidak menemukan satu orang pun. Salah satu penjaga akhirnya mencoba mengecek ke toilet kamar tersebut, namun hasilnya tetap saja nihil. Namun karena ada bau busuk yang berasal dari kamar tersebut, mereka pun langsung mencari sumbernya. Sampai akhirnya pencarian tersebut mengarahkan mereka ke sebuah lemari pakaian. Dan saat lemari pakaian tersebut dibuka, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Puspita sudah meringkuk di dalam lemari dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mengetahui hal tersebut, mereka pun langsung melaporkan penemuan itu ke pihak aparat desa setempat yang kemudian meneruskannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu pun langsung segera mendatangi lokasi kejadian. Sesampainya di sana, mereka langsung mengevakuasi tubuh korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah hantaman benda tumpul di bagian kepala. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini pun langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari saksi-saksi, yakni para penjaga kos, tetangga kamar, dan beberapa teman korban. Beberapa orang saksi mengatakan, jika terdapat 2 orang pasangan sejoli yang seringkali menginap di kamar Puspita. Selain itu, teman dekat dari Puspita mengatakan, jika Puspita ini seringkali bertengkar dengan Nisa, hanya karena masalah-masalah sepele. Bahkan diketahui jika Puspita pernah mengusir Nisa sekaligus Yustian dari kamar kosannya. Namun mereka masih tetap saja terus-menerus menginap di situ. Mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran terhadap Yustian dan juga Nisa. Dan pada 20 November 2018 sekitar jam 17.30, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Yustian dan Nisa di Merangi, Jambi tanpa perlawanan. Setelah penangkapan tersebut, pihak kepolisian langsung mengiring keduanya ke Polres Maringin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada 22 November 2018 pagi hari, mereka diterbangkan dari Jambi menuju ke Jakarta. Kemudian pada 22 November 2018 sekitar jam 11.48, Yustian dan Nisa tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan yang sangat ketat. Pihak kepolisian pun langsung menggiring mereka ke Polres Metro Jakarta Selatan. Di dalam interogasinya mereka berdua mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya, Yustian mengaku tersinggung dengan ucapan Puspita
saat cekcok mengenai uang tips sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya. Atas perbuatannya tersebut, Yustian dan Nisa sama-sama dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Namun yang membedakan adalah proses peradilannya. Nisa menggunakan proses peradilan anak sebab usianya yang belum genap 18 tahun. Pada 6 Desember 2018, sidang perdana untuk kasus ini dengan terdakwa Nisa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena menggunakan tata cara peradilan anak, untuk proses persidangannya sendiri berlangsung sangat cepat. Dan pada 17 Januari 2019, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 6 tahun terhadap Nisa Regina. Dan untuk terdakwa Yustian, saya mohon maaf banget karena tidak bisa menemukan info tanggal pasti persidangan tersebut. Yang saya ketahui, sidang kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara selama 15 tahun terhadap Yustian Agus Prasetyo. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.